Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat datang di diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Jika Allah begitu baik, mengapa dunia begitu jahat? Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih mengizinkan begitu banyak kejahatan terjadi? Dan mengapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Itulah yang akan kita bahas bersama di dalam pelajaran pertama, kuartal kedua di tahun 2024 dengan judul Perang di Balik Semua Peperangan. Mari kita sambut kedua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Roni Pandamunan, Direktur Komunikasi Conference Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di pelajaran pertama dari kuartal kedua di tahun 2024. Bagi para pemirsa sekalian, semoga sudah mendapat akses dari pelajaran kita yang baru dengan judul besar Pertentangan Besar. Ini membahas hal-hal yang besar. Jadi nanti ketika saya bawakan salam-salam dari para pemirsa yang dengan setia menyaksikan pembelajaran firman Tuhan ini dari minggu ke minggu, saya juga akan menanyakan pendapat Bapak Pendeta sekalian terhadap tema besar ini. Pertentangan besar, apa yang bisa kita tunggu dan nantikan dari kebenaran yang mungkin tidak semua orang tahu bahwa sedang ada peperangan besar, konflik di antara dua pihak di seluruh dunia ini. Baiklah, saya akan bacakan pertama salam-salam dari para pemirsa. Ini para pemirsa baru yang menyampaikan salam di kolom komen episode terakhir di tahun kuartal pertama tahun 2024 maksud saya. Ada Stanis Daungkil dari Gereja SDA Goshen di Sabah mengatakan, terima kasih dengan pelajaran Sekolah Sabat yang menjadi satu inspirasi untuk lebih setia kepada Tuhan. Amin. Martin Gambidau mengatakan, sungguh memberkati karena banyak perkara baru yang dipelajari bagaimana menanti Tuhan. Itu topik kita di pekan lalu. Betty Mehue mengatakan, saya suka dengan alur penjelasan Sekolah Sabat dan dapat dimengerti. Ada Adel Penumoy, Indri Wahyuni, Maini Malusan, dan juga Rina Joni di Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan Sabah. Pendeta Roni Pandamunan boleh menyapa kembali para pemirsa dan juga apa yang bisa kita nantikan dari topik pertentangan besar di kuartal yang baru ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa ataupun yang menyaksikan pelajaran Sekolah Sabat ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara untuk mengikuti pelajaran demi pelajaran. Dan di pelajaran yang baru ini kita akan menemukan hal-hal yang sangat menarik karena ini adalah satu pertentangan yang besar, pertentangan kosmis yang sebenarnya inti dari semua pertentangan ini adalah tentang kasih Allah. Kasih Allah kepada ciptaannya. Karena Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Dan Allah selalu melindungi, memberikan dengan cara memberikan kebebasan memilih kepada apa yang diciptakannya. Dan ini menarik karena kita bukan seperti robot, tetapi Tuhan menciptakan kita dengan kuasa memilih. Dan pada diri setiap pendengar atau yang menyaksikan pelajaran ini, Tuhan juga memberikan hal yang sama, yaitu kebebasan untuk memilih. Dan itu akan kita pelajari dalam pertentangan yang besar ini, karena ini melibatkan antara yang baik dan yang jahat, antara Allah dan iblis, antara Kristus dan setan, dan juga antara dan kita yang menyaksikan ada di antara atau di arena pertentangan besar ini. Otomatis kita juga terlibat di sana. Demikian. Terima kasih sekali Pendeta untuk overview-nya dan juga salam hangat kembali bagi para pemirsa yang sudah menyapa. Tentu saja yang menyaksikan kita bukan hanya orang-orang yang baru saja, tapi banyak sekali orang-orang lama yang mungkin tidak berkomentar setiap pekannya. Oleh karena itu saya mau mengapresiasi nama-nama yang sudah memberi komen. Ada Trisnowati Pungus, Yusuf Palasa, Tulun Dusun Official Channel yang mengatakan, nantikanlah Tuhan adalah satu frase yang luar biasa maknanya, karena siapa yang ditunggu dan siapa yang menunggu. Ada dari Juliana Gintua, Erli Awardi, Bagu Daiti, Soel Waramori di Papua, dan Ibu Lea Lewas mengatakan, lama saya tidak berkomentar, tetapi tetap mengikuti channel ini setiap pelajaran. Semoga tetap sehat para narasumber. Noiti Lajanin dan juga Ronald Walean yang sudah berkomunikasi dengan kita melalui WhatsApp. Pak Pendeta Sony Situmorang dari
kuartal ke kuartal. Apa salam dan juga pesan pendeta bagi para umat-umat Tuhan dan apa yang bisa kita nantikan dari pelajaran pertentangan besar kuartal ini? Baik, terima kasih untuk pesan. Nantikanlah Tuhan. Itu mengarah kepada penantian yang aktif. Artinya bukan hanya berdiam diri, bukan hanya liturgis atau ritual, tapi aktif dalam arti pekan lalu dikatakan apa? Bersaksilah. Nah, sambil menantikan Tuhan, kita akan berperang, saudaraku. Berperang, pelajaran pekan ini dimulai, yaitu berperang yang baik dan yang jahat. Dan bagi para pemirsa semua yang telah di-mention namanya tadi, terima kasih oleh karena atensi dan respon yang luar biasa. Doakan kami dan tim agar boleh terus semaksimal mungkin untuk menyajikan pelajaran ini. Karena terus terang pemirsa, konsistensi merupakan hal yang paling sulit. Kami berusaha setiap minggu untuk siapkan waktu. Kenapa? Karena kami percaya Tuhan akan menjadikan kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Salam untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan berkati. Amin. Baik, sebelum Pendeta Roni Panambunan akan membuka diskusi kita dengan doa, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran pertama dengan judul Perang di Balik Semua Peperangan. Terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Silakan Pendeta Roni. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, sementara kami akan mengikuti pembahasan yang pertama dari pertentangan yang besar ini, kami mengundang hadirat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi hati, pikiran, dan tubuh kami, sehingga kami dapat berfokus kepada pelajaran yang sangat penting di dunia di mana kami sedang hidup sekarang ini, adalah satu pelajaran yang kami perlukan untuk tetap membuat mata kami tertuju kepada Yesus. Dan biarlah Tuhan menyertai baik kami yang akan membahas pelajaran ini maupun semua pendengar yang akan mengikuti. Terima kasih Tuhan, Tuhan bersama dengan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Para pemirsa, saya mengajak saudara-saudara untuk membawa buku sekolah sahabatnya atau buku catatannya dan juga terutama Alkitab. Karena kita akan membahas peperangan pertentangan besar. Melihat sejarah dunia dari lensa mata Allah sendiri. Bagaimana Allah melihat awal dan juga akhir dari kehidupan alam semesta. Dan kita akan selalu menyambut pendapat dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian. Jadi silahkan dituliskan di kolom komen, kami akan dengan senang hati menanggapinya di pelajaran mendatang. Kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Perang di Surga. Alkitab menyatakan bahwa konflik pertama itu terjadi di surga. Ini merupakan satu pertanyaan besar Pendeta Roni Panambunan, karena dikatakan kok bisa begitu ya, ada peperangan di surga dan mengapa Allah yang penuh kasih menciptakan malaikat iblis yang kita tahu Lucifer yang memulai peperangan ini. Silakan Pendeta tanggapannya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya bahwa sesungguhnya Allah tidak menciptakan iblis. Yang Allah ciptakan adalah Lucifer dengan segala kemampuan yang dia miliki. Nah, pertanyaan terbesar adalah mengapa pertikaian ini, pertentangan yang besar ini terjadi di sorga. Nah, hal inilah yang memang perlu kita lihat secara atau menggunakan kacamata iman kita, karena untuk menjelaskan mengapa di tempat yang kudus, tempat yang sempurna, muncul pemberontakan. Nah, itu yang susah untuk kita jelaskan secara logika ataupun dengan kemampuan kita. Yang pasti adalah bahwa hal ini telah terjadi dan menyebabkan kita menderita, tetapi Allah memberikan solusi untuk kita. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Iya, terima kasih Pendeta sudah membuka dan juga menanamkan
rasa ingin tahu gitu ya. Jadi apa solusinya dari peperangan yang dimulai di surga? Lalu apa respon dari Allah sendiri, Pendeta Sony Situmorang sebagai pemimpin gitu ya? Kok bisa ada peperangan di wilayah saya? Dan dari respon Allah tersebut, apa yang bisa kita pelajari mengenai karakter Allah? Baik, di pendahuluan hari Sabat petang dikatakan Allah adalah kasih. Oke. Jadi para bisa boleh lihat itu pendahuluan paragraf kedua kali. Kemudian ketika ditanya respons Allah, maka tadi Pastor Rodi Padanguran sudah membuka. Coba saudara para pemirsa coba baca. Ivy boleh baca Ivy? Yeskel 28 ayat 12 sampai 15. Jadi ini merupakan landasan dasar untuk menggambarkan bagaimana respon Allah. Karena terus terang ini merupakan nubuat Yeskel terhadap Raja Tirus yang merupakan lukisan terselubung tentang iblis selaku pemimpin, dan Tirus sesungguhnya menggambarkan Allah di dunia. Tolong Ivy. Ya. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Perhatikan kalimat ayat 15, sampai terdapat kecurangan kepadamu. Artinya apa? Raja ini atau setan ini atau malaikat yang tidak percaya dilukis sebagai seorang pengunjung Taman Eden. Bahkan dikatakan kerub yang berjaga. Pemirsa, untuk persingkat waktu, coba pemirsa ingat ada dua jenis malaikat ya. Ada namanya kerubium, yang kedua serafim. Serafim itu juru kabar atau messenger. Sedangkan kerubium adalah jenis malaikat yang ada di sekitar tata Allah. Dan ini si Lucy atau Lucifer ini diciptakan sebagai kerub atau malaikat yang saya tidak katakan demikian, tapi kalau bisa dikatakan mereka hanya berjaga di sekitar tahta. Intinya adalah karakter Allah tetap apa? Tetap kasih, walaupun dia punya kesempatan untuk menjatuhkannya. Itu sebabnya tolong Ivy dibaca paragraf paragraf ke-2 saja. Allah tidak menciptakan iblis, dia menciptakan makhluk yang memiliki kecerdasan yang mempesona bernama Lucifer. Makhluk malaikat ini diciptakan sempurna, termasuk dalam kesempurnaannya adalah kebebasan untuk memilih, sebuah prinsip dasar dari pemerintahan Allah yang dijalankan dengan kasih, bukan paksaan. Dosa berasal dari Lucifer di surga itu sendiri. Tidak ada penjelasan logis mengapa malaikat yang sempurna ini membiarkan kesombongan dan kecemburuan berakar di dalam hatinya dan bertumbuh menjadi pemberontakan terhadap penciptanya. Allah tidak menciptakan iblis, tapi itu Allah tidak menjadikan mereka juga robot, dan mereka punya apa? Kuasa memilih. Dan untuk kesimpulan jelas, pemirsa boleh baca paragraf terakhir. Terima kasih. Terima kasih sekali. Bagi para pemirsa yang menyaksikan, boleh dilanjutkan perenungan dan juga diskusinya ke nomor 1 di hari Jumat yang menanyakan apa pendapat dari saudara-saudara mengenai respon Allah terhadap Lucifer dan mengapa konsep ketertarikan alam semesta terhadap rencana keselamatan begitu penting untuk memahami pertentangan besar ini. Baiklah, kita akan maju ke hari Senin dengan judul Lucifer menipu, Kristus menang. Jadi, kalau Allah memiliki karakter kasih yang menonjol, kalau Lucifer memiliki karakter penipu yang menonjol. Boleh tolong dijelaskan pendeta dan apa pengaruh karakter tersebut kepada malaikat-malaikat yang dia bawa sampai kepada kita juga di dunia ini? Silakan. Ya, karakter Lucifer ini kan disebutkan menipu, tapi sebenarnya akar dari penipuan ini muncul dari kesombongannya. Jadi Lucifer membiarkan kesombongan dan kecemburuan itu berakar di dalam hatinya. Jadi ibu dari semua dosa adalah kesombongan. Kemudian datanglah penipuan itu. Nah, kenapa? Karena
Lucifer mempengaruhi rekan sekerjanya para malaikat, yaitu ciptaan Tuhan lainnya, dan sepertiga di antara malaikat surga ini percaya dengan tipuannya, bahwa dia menjelaskan mengenai mereka akan, atau Allah tidak adil di dalam kehidupan mereka, sehingga karena kesombongannya, karena pemberontakannya, akhirnya malaikat-malaikat ini juga percaya kepadanya. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah menjelaskan karakter dari Lucifer. Tadi ada joke ya Pendeta Sony Situmorang, hati-hati Lucy begitu ya. Sebenarnya nama Lucy memiliki arti yang baik karena Lucy itu terang, karena Lux seperti Lukas dan juga Lucifer. Jadi memang diciptakan sebagai terang. Baik, kita sudah melihat karakter Allah, kita melihat karakter Lucifer, lalu bagaimana dengan kita Pendeta? Yang terangkap di tengah-tengahnya, bagaimana Tuhan menciptakan kita spesial untuk bisa menentukan sendiri di pihak mana kita berada? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Oke, bagaimana kita sebagai manusia? Baik, kalau pemirsa lihat pelajaran hari Selasa, hari Senin, maka di paragraf 3 dengan jelas dikatakan apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia. Namun sebelum Ivy baca itu, Ivy boleh baca Wahyu 12 ayat 4. Tadi Pastor Roni sudah singgung mengenai itu. Ya, Wahyu 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nanti para pemirsa ada tugas di rumah, coba siapa perempuan yang mau melahirkan anak itu, apa maknanya. Lalu Ivy tolong baca paragraf ketiga hari Senin. Satu hal yang pasti adalah tentang perang di surga. Setiap malaikat harus memutuskan untuk mendukung atau menentang Kristus. Siapa yang akan mereka ikuti? Suara siapa yang akan mereka dengarkan? Para malaikat yang setia memilih untuk taat pada perintah Kristus yang penuh kasih, sementara sepertiga malaikat mendengarkan suara Lucifer, tidak taat kepada Allah dan kehilangan surga. Kita pun di masa kritis dalam sejarah dunia ini dipanggil untuk memutuskan, untuk mendukung atau menentang Kristus. Kita juga harus menyatakan di pihak mana kita berada, di pihak Kristus atau iblis. Perhatikan kalimat yang Ivy baca tadi. Pertama, penulis pelajaran menggambarkan mengenai posisi malaikat. Ternyata malaikat sama manusia itu sama-sama ciptaan, tidak beda jauh posisinya. Bahkan penulis pelajaran mengatakan apa? Kita pun. Kata kita di sini jamak mengarah kepada kita semua. Kenapa? Ivy tolong baca lagi secara singkat yang paragraf di bawahnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menanamkan jauh di dalam otak kita kemampuan untuk berpikir, bernalar, dan memilih. Esensi kemanusiaan kita adalah kemampuan kita untuk membuat pilihan moral. Kita bukan sekadar robot. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Berbeda dengan ciptaan binatang, dalam kemampuan kita untuk membuat pilihan moral dan hidup dengan prinsip-prinsip spiritual yang kekal. Setelah pemberontakan Lucifer di surga dan setelah kejatuhan, Allah telah memanggil umatnya untuk merespons kasih-Nya dan taat pada perintah-Nya dengan memilih untuk melayani Dia. Allah memanggil umatnya untuk merespon kasih-Nya. Bagaimana cara meresponsnya? Tadi di awal sudah dibaca, Tuhan memberikan kita 3 hal apa itu? Kemampuan untuk berpikir, bernalar, dan memilih. Tergantung pemirsa di rumah, apa yang Anda buat. Namun, yang patut kita ingat adalah God is love, atau Allah adalah kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin istilah zaman sekarang influencer itu sudah ada dari surga, begitu ya. Influencer utama kita yaitu Kristus, lalu ada juga yang prominent gitu ya, yang menonjol yaitu Kristus. Terserah kita mau dipengaruhi yang mana keputusan kita. Baik, kita akan maju ke hari Selasa dengan judul Planet Bumi Menjadi Terlibat. Berlanjut, konflik itu ke bumi, Pendeta Roni Panambunan. Dan untuk menyatakan bahwa klaim setan itu salah, maka Tuhan menempatkan satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi bagaimana pohon tersebut bisa menyatakan bahwa Allah itu kasih? Silakan Pendeta Roni. Ya, jadi memang Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat itu di Taman Eden adalah sebenarnya merupakan cara Allah untuk memperjelas kepada Adam dan Hawa, kepada ciptaannya, akan kebebasan memilih yang Tuhan berikan. Karena
karena Allah adalah kasih, maka kebebasan memilih itu diberikan. Jadi manusia berhak untuk menentukan, untuk memilih kepada siapa dia percaya, kepada siapa dia menyembah, kepada penciptanya atau kepada ciptaan. Dan Adam dan Hawa diberikan kebebasan memilih oleh Allah, yang mana ini menegaskan bahwa Allah adalah kasih dan Allah sangat mengasihi ciptaannya. Itulah sebabnya baik manusia, Adam dan Hawa maupun Lucifer diberikan kebebasan untuk memilih. Amin. Berarti stand ataupun klaim pernyataan Tuhan tetap sama ya, pendeta, dari surga sampai ke bumi, tinggal bagaimana setan mau mengalahkan klaim tersebut kepada kita. Jadi bagi para umat-umat Tuhan yang menanyakan kenapa saya jadi harus ikut-ikutan menderita, ya begini cerita dari awalnya, begitu ya, asal mula kita. Dan mengenai cerita ini, Pendeta Sony Situmorang, ada banyak teori dan juga konsep gitu ya, bagaimana dosa masuk, ada teori evolusi, teori-teori yang lain. Jadi PR kepada kita bagaimana menyampaikan kepada mereka sebenarnya yang terjadi ini seperti ini yang kita pelajari. Ini sebenarnya saya menyinggung pertanyaan nomor 1 dan 2 di penuntun guru aplikasi kehidupan. Dikatakan apa pendapat orang-orang dalam budaya lain mengenai konflik baik dan jahat. Karena semua budaya primitif pun ada konsepnya tersendiri gitu ya mengenai yang mereka sembah itu yang baik. Lalu ada namanya apa, evil power gitu-gitu ya. Silakan Pendeta Sony Situmorang menanggapinya. Baik, kalau para pemirsa baca paragraf ketiga, ya, 1, 2, 3. Ada satu kalimat yang dalam bahasa Inggris dikatakan begini, at its very core, sin is rebellion against God, and sin separates us from God. Nah, coba mungkin Ivy bisa baca paragraf terakhir, Vi. Pada intinya, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah karena Allah adalah sumber kehidupan. Maka pemisahan dari Allah akan membawa kepada kematian. Dosa juga membawa kepada kekhawatiran, kecemasan, sakit, dan penyakit. Penderitaan di dunia ini pada akhirnya adalah hasil dari hidup di planet yang telah dirusak oleh dosa. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa setiap kali kita menderita atau sakit, kita telah berdosa. Ini berarti bahwa setiap orang dari kita terpengaruh karena hidup di planet yang telah dirusak oleh dosa. Kalau kita bicara mengenai budaya, suku, atau yang lain seperti yang tadi Ivy telah katakan, masing-masing suku atau budaya punya apa? Ada apa? Kejahatan dan kebaikan. Contoh orang Chinese ya, Pastor Roni ya, ada apa? 2 itu terkenal, yin, yang Iya, apa? Gelap dan yang ya terang, yang putih dan yang hitam. Orang Manado apa, Pastor Roni? Ada Sito Tumoto, apa? Kita hidup agak untuk menghidupkan orang lain. Orang Batak ada apa? Horas. Arti Horas artinya apa? Tabik bagimu dan baik bagiku. Artinya inilah masing-masing suku. Nah, ketika kita bicara mengenai pandangan mereka, maka kita harus persempit skopnya, yaitu suku yang percaya kepada siapa? Tuhan. Maka saya percaya apa yang Afi bacakan tadi, bahkan mungkin dibaca Roma 3:23, itu akan menjadi kesimpulan kita. Silakan Afi. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua suku yang percaya Tuhan akan berpendapat yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Kita maju ke hari Rabu karena tadi Pendeta Sony sudah mention tentang penebusan. Nah, itulah yang menjadi inti di hari Rabu dengan judul Kasih Menemukan Jalan. Jadi dosa dan penderitaannya itu bukanlah akhir dari segalanya. Lalu apa yang menjadi akhir dari segalanya? Janji dan juga solusi yang Tuhan tawarkan kepada keadaan dosa ini. Silakan Pendeta Roni. Ya, jadi kita melihat bahwa setelah Adam dan Hawa berdosa, maka Allah memberikan solusi kepada mereka. Dan apa yang Allah buat itu dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, kalau saudara dan saya membaca Kejadian 3 ayat 15, mungkin Ivy boleh bacakan ayatnya terlebih dahulu. Kejadian 3 ayat 15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini adalah apa yang para pelajar Alkitab katakan sebagai proto-evangelium, yaitu yang disebutkan Injil yang pertama. Disinilah Allah memberikan janji kepada manusia, khususnya kepada Adam dan Hawa, bahwa Allah menyediakan solusi di mana keturunan perempuan itu, yang tentu saja dalam pelajaran kita disebutkan adalah Yesus Kristus dalam Galatia 3:16, ya, waktu di kayu salib. Nah, iblis meremukkan tumitnya, tetapi kemenangan Yesus adalah jaminan bagi kita bahwa kepala dari ular itu akan diremukkan. Dan ini artinya Allah menyelesaikan masalah dosa. Dan itu sudah digambarkan di dalam janji, ini disebut juga nubuatan atau janji yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Demikian, Ivy. Terima kasih pendeta sudah menjawab satu pertanyaan besar sepanjang masa. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Semoga itu sudah memberikan kepastian kepada kita. Tapi mari kita lihat penebusan Yesus, penebusan kita dari dosa di kayu salib oleh Yesus Kristus. Pendeta Sony Situmorang, kalau kita baca pertanyaan paling bawah di hari Rabu, apakah Kristus berhasil menjawab tuduhan iblis di kayu salib? Bagaimana? Gitu ya. Dan dalam terang pertentangan besar antara baik dan jahat, apa yang dicapai oleh kematiannya? Dan kalau mau lebih detail, para pemirsa boleh lihat pertanyaan kedua di hari Jumat. Ini dijabarkan lagi begitu ya. Apa hanya untuk menyatakan karakternya, apa hanya untuk membayar harga tebusan bagi dosa, dan apa artinya bagi kita gitu ya. Jadi kayu salib itu ada satu item, tapi artinya apa saja gitu pendeta? Pasti sangat luas. Silakan pendeta Sony. Oke, baik, terima kasih. Para pemirsa nanti boleh baca itu di paragraf ke-4. Namun sebelum ke sana, saya tertarik judulnya, Ivy. Dalam bahasa Inggris dikatakan judulnya apa? Life will find a way, ya. Life finds a way. Sedangkan ada lagu yang sangat populer tahun 83 yang dipopulerkan Lionel Richie, Life will find a way, taruh tahun 99, semua pasti kenal ini apa? Christina Aguilera. Nah, yang mau saya katakan adalah kenapa ini sampai jadi judul lagu? Karena terus terang benar seperti tadi kita telah bahas di awal, isu atau topik mengenai kasih ini merupakan hal yang sangat-sangat sentral dan penting. Dan tadi Pastor Rodi sudah dahulukan bagaimana konsep kejadian 3:15 yang merupakan janji istilahnya ya, janji jaminan keselamatan telah dijabarkan. Dan ketika kita bertanya, pernahkah Anda bertanya-tanya? Coba Ivy boleh baca. Paragraf ke-4, silakan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar mengasihi Anda? Lihatlah salib, lihatlah mahkota duri, lihatlah paku-paku di tangan dan kakinya. Dengan setiap tetes darah yang ditumpahkan Yesus di Golgota, Tuhan berkata, "Aku mengasihimu. Aku tidak ingin berada di surga tanpamu." Ya, Anda telah berdosa. Anda telah menjual diri Anda ke dalam tangan musuh. Ya, di dalam diri Anda sendiri, Anda tidak layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi aku telah membayar tebusan untuk mendapatkanmu kembali. Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi, apakah Anda dikasihi ketika Anda melihat salib. Terima kasih. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but I've paid the ransom to get you back. Nah, tadi pertanyaan bagian bawah, bagaimana Kristus menjawab tuduhan iblis di kayu salib? Siapa yang harus jawab? Iblis penuduh? Berarti kalau zaman sekarang ada netizen ya. Ya, artinya netizen ya, Pastor Roni, Pastor Ivy ya. Artinya kadang-kadang netizen ini yang menjadi apa? Pembeda, menjadi pengadil. Contoh, 2 malam lalu Indonesia menang lawan Vietnam 3-0, tidak ada yang nyangka. Ada sebagian kecil tim orang Indonesia mau supaya stay out, tapi kebanyakan mau supaya stay karena dilihat hasilnya. Sama seperti itu, pelajaran sekolah sahabat penulis mengatakan, lihat ke salib. Apa yang sudah dia buat. Artinya, action speaks louder than word. Dan untuk menutup, tolong baca Ivy paragraf terakhir. Pikirkanlah. Pikirkanlah tentang hal ini. Yesus, Dia yang menciptakan alam semesta.
turun dari surga dan tidak hanya datang ke dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, tetapi juga menderita di dalamnya dengan cara yang tidak akan pernah bisa kita alami. Dan dia melakukannya karena dia mengasihi kita, masing-masing kita. Sungguh alasan yang kuat untuk berharap. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Kamis dengan judul Imam Besar Kita. Jadi solusi yang ditawarkan tidak hanya berakhir di kayu salib. Betul begitu Pendeta Roni Panambunan ya. Karena seterusnya dia menjadi imam besar kita, pengantara kita di surga. Jadi apa yang bisa kita expect? Kita nantikan terhadap masa depan kita dan juga end goal-nya mau kemana sih? Begitu kalau misalnya solusi dari Yesus ini masih terus sampai pada akhirnya. Silakan. Ya, Yesus memberikan solusi dengan mati di kayu salib ya. Turun dari sorga, datang ke dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan kemudian Yesus mau berkorban untuk kita. Nah, pengorbanan Yesus di salib memampukan Yesus untuk menjadi perantara kita atau imam besar kita. Dalam hal ini, sesungguhnya Allah sedang menyediakan kepada kita satu rancangan yang besar, bahwa sekalipun Yesus mengatasi iblis, menyelesaikan masalah dosa di kayu salib, tetapi Yesus tetap menjadi perantara bagi kita, ya, seorang imam besar yang mengetahui segala kelemahan kita, seorang imam besar yang peduli dengan kita, imam besar yang merindukan agar kita diselamatkan, dan apapun yang kita butuhkan, perantara kita, yaitu Yesus, imam besar kita, akan bersedia untuk menolong kita di dalam menjalani pertentangan yang besar ini, karena sesungguhnya pertentangan yang besar ini belum berakhir. Meskipun kemenangan kita sudah beroleh, keselamatan sudah di tangan kita, Yesus menyediakan secara cuma-cuma kepada kita, tetapi perjalanan rohani kita belum berakhir. Itulah sebabnya kita tetap membutuhkan imam besar untuk menolong kita menjalani hidup kita di dunia ini sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Demikian, Ivy. Amin. Dan itu akan terus Yesus jalankan dengan setia sampai kita bertemu kembali di tempat yang sudah disediakannya bagi kita. Itu di Yohanes 17 ayat 24 sampai 26. Nah, Pendeta Sony Situmorang, bagi umat yang percaya kita adalah umat yang sisa, begitu ya, yang kita percaya kita ada di sisi Kristus. Bagaimana pemahaman ini bisa membuat kita berbeda dalam kehidupan kita dibanding dengan mungkin denominasi-denominasi Kristen lain yang tidak menaruh perhatian yang terlalu dalam gitu terhadap konsep pertentangan besar ini. Silakan Pendeta Sony. Baik, great controversy atau pertentangan besar merupakan satu isu yang terus terang secara mendalam hanya dipunyai oleh gereja Masih Advent. Secara mendalam ya, dalam tanda kutip. Walaupun secara umum, secara universal, hampir semua pengikut Kristus punya ini. Namun, bagaimana kita punya posisi? Nah, itu saya katakan beberapa pelajaran lalu, kita lah the remnant. Kita punya sesuatu yang apa? Suatu pemahaman yang lebih mengenai doktrin ini. Itu sebabnya, sambil saya terangkan, Afi tolong siapkan baca Ibrani 4 ayat 14-15. Itu sebabnya saya ingin katakan, ketika pertentangan besar antara yang baik dan jahat ini terjadi, bagaimana posisi kita? Paling tidak ada dua posisi atau tiga, saudaraku. Ketika Anda sedang menonton bola atau sedang menonton pertandingan, maka Anda akan milih di pihak A atau pihak B. Anda bisa menjadi spectators, penonton, atau bisa menjadi supporter. Ada beda supporter sama spectators. Supporter itu adalah posisi di mana kita memberikan support atau dukungan kepada tim. Sedangkan spectators itu merupakan hanya penonton. Ya terserah mana-mana Joh, kata orang Manado kan. Namun dalam konteks ini, ada pembela kita, ada pembela dan pembeda. Mungkin Ivy boleh baca Ibrani 4 ayat 14-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ya, silakan. cukup. Perbedaan berikutnya terus terang ini. Imam besar.
di mana ketika kita mau dibelanya, maka kita harus menurut perintahnya. Nah, hal tersebut juga yang belum secara sempurna, secara doktrinal, bukan secara pribadi, secara doktrinal diterapkan di tempat lain. Tapi untuk menutup, Ivy boleh baca paragraf terakhir bagian B dari kata Yesus. Setelah kemenangan akhir, Yesus. Coba. Yesus menginginkan lebih dari apapun bagi kita untuk bersamanya di surga. Keinginan hatinya, alasan kematian dan pengantaraannya adalah untuk menyelamatkan kita. Apakah Anda memiliki kebutuhan khusus dalam hidup Anda? Ceritakanlah kepada Yesus. Di mana ada kesedihan, Dia membawa penghiburan. Di mana ada ketakutan, Dia membawa kedamaian. Di mana ada rasa bersalah, Dia membawa pengampunan. Di mana ada kelemahan, Dia membawa kekuatan. Bagian bawah, Ivy baca lagi, Bi. Menurut Anda, mengapa Kristus mengorbankan dirinya bagi kita? Apakah yang membuat kita begitu berharga baginya? Tolong pemirsa jawab, maka nanti setelah pemirsa dapat menjawab tersebut, maka kita akan lebih mengerti kenapa judul hari Kamis Imam Besar kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Dan diskusi tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 5 di hari Jumat mengenai posisi kita sebagai anggota gereja masih Advent hari ke-7 dalam pertentangan besar ini. Baiklah, mari kita simpulkan diskusi kita untuk pelajaran pekan ini. Saya mau arahkan pandangan kita ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, Bapak Pendeta sekalian. Ketika kita menggunakan istilah pertentangan besar, apakah yang kita maksudkan? Itu yang menjadi awal dari pelajaran kita dalam kuartal kedua di tahun 2024. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? Oke, istilah pertentangan besar atau Great Controversy merupakan istilah yang bisa dikatakan sebagai perang kosmis, pertentangan yang baik dan jahat. Tadi juga kita telah membahas, saya, Pastor Roni, Ivy sudah bahas bagaimana peperangan di sorga. Dan bagaimana Lucifer ya, kata Lux itu, Lucifer itu apa? Berhasil mempengaruhi. Namun, ketika ada pertentangan, ada pertarungan, ada peperangan besar, seperti ayat hafalan, apa ayat hafalan tadi? Ayat hafalan, tunggu. Masih bisa Ivy baca lagi, Ivy? Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Oke, peperangan itu akan berakhir. Kapan? Sebentar lagi. Peperangan siapa? Mikael dengan naga itu. Kalau orang bercanda, Mikael melawan Lucifer Margasinaga. Tapi nggak ingatnya, ini yang baik dan yang jahat. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Baik, Pendeta Roni Panambunan dengan kesimpulannya, silakan. Iya, jadi sebenarnya pelajaran kita ini membuka wawasan kita dan juga pengertian rohani kita bahwa perang dibalik, kalau kita lihat judulnya, perang dibalik semua peperangan. Jadi ini satu pelajaran yang mana kita menyelidiki asal mula kejahatan dan juga solusi yang Allah berikan terhadap kejatuhan manusia dalam dosa. Dan dalam pelajaran ini kita dapat melihat bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Allah memberikan kita kebebasan memilih, kemudian Allah juga menolong kita di dalam pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Allah menyediakan kepada kita imam besar yang akan selalu dapat atau selalu bersedia untuk menolong kita. Nah, kita puji Tuhan untuk pelajaran yang baik ini dan menunjukkan bahwa pada akhirnya pertentangan ini akan berakhir ya. Pertentangan ini tidak abadi, pertentangan kosmis antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan iblis atau setan. Dan kita bersyukur karena di dalam Injil yang pertama, Kejadian 3 ayat 15, telah memberitahukan kita akhir dari pertentangan yang besar ini, bahwa kemenangan ada di pihak Kristus. Tinggal bagaimana sekarang kita menggunakan hak pilih kita mau pilih mengikuti Kristus, atau kita memilih untuk mengikuti iblis. Nah, pilihan ini tidak hanya dibuat sekali seumur hidup, tapi pilihan ini akan kita buat setiap hari. Dalam segala aspek hidup kita, pilihan ini selalu dihadapkan kepada kita. Itulah sebabnya pertentangan ini disebut pertentangan yang besar, karena setiap hari, setiap saat kita harus menentukan pilihan kita. Jadi di pihak mana kita berdiri, saudara dan saya yang menjawabnya secara pribadi. Demikian.
Amin. Terima kasih. Baiklah pemirsa, untuk menanggapi diskusi kali ini, kami tunggu komennya di kolom di bawah, pendapat maupun pertanyaan. Kami akan dengan senang hati melihatnya. Kita akan sama-sama tutup kebersamaan kita melalui doa. Pendeta Sony, boleh tolong berdoa bagi para pemirsa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas kebersamaan ini. Kami boleh belajar pelajaran sekolah Sabat yang nantinya akan boleh menjadi referensi atau penuntun bagi para umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih karena Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Roni Panembunan, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar, serta semua tim yang bertugas. Biarlah Bapa, berkat Tuhan akan menjadi bagian kami, khususnya bagian para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Berkati mereka Tuhan dalam berkat jasmani, pikiran maupun rohani, dalam pekerjaan, usaha tangan mereka, dalam pergumulan hidup atau berkat yang mereka dapatkan, sehingga mereka akan boleh merasakan bahwa bagaimana manifestasi kasih-Mu teraplikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertemukan kami Tuhan pada pertemuan mendatang. Terpuji nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Roni Panembunan dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semoga kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa, walaupun scope atau cakupan dari pertentangan besar ini sangat luas, tetapi perang dari segala peperangan. Ada banyak perang yang terjadi di dalam kehidupan kita, hati dan juga pikiran kita. Oleh karena itu kita akan bahas minggu depan mengenai memilih kasih ataupun keegoisan. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekali.